Tantangan terbesarnya Kak Dira nih saat memulai bisnis itu apa sih Kak Dira? Karena kan sambil kuliah sambil kerja. Yang pertama cari customernya. Cari Customernya. Karena kan yang namanya baru mulai kan benar-benar dari nol ya. Terus ngebangun namanya sama ngebangun kepercayaan ke customer sih. Ngebangun kepercayaan. Iya, itu yang paling lama buat aku bangun. Oke. Nah, ada satu nih yang belum aku tanyain. Cari modalnya dari mana waktu itu? Welcome back to podcastmu. Pada episode kali ini masih sama aku, Aldi, selaku host dari podcastmu. Kita kedatangan alumni dari Matana University. Langsung aja, boleh dikenalkan dirinya, Kak? Halo, aku Dira. Aku alumni manajemen Matana University, angkatan 2021. Oke, angkatan 2021 Kak Dira ya? Iya. Berarti lulusnya di tahun? 2025. 2025. Iya. Kalau boleh tahu Kak Dira manajemennya kelas pagi atau kelas malam? Kelas malam. Kelas malam, oke. Kelas malam berarti udah dari zaman kuliah nih udah sambil kerja atau gimana? Dari zaman kuliah udah sambil kerja, Oke, dari udah semester sambil 1 kerja. sih. Dari semester 1, Iya. Oke. Nah, ini Kak Dira kita undang ke sini teman-teman semuanya ya, karena Kak Dira ini saat ini menjadi seorang entrepreneurship ya, atau Iya. wirausaha Iya. gitu. Kalau boleh tahu Kak Dira ada wirausaha apa nih sekarang ini? Sekarang tuh lagi ngebangun bisnis supplier bahan material sih, bahan material keramik untuk pengrajin-pengrajin tableware. Oke, pengrajin tableware. Iya, Kayak gimana tuh, tableware. Kak Dira, Jadi mungkin? kayak kalau tableware tuh gelas, piring gitu-gitu sih. Jadi Oke. yang dipakai di Horeca. Horeca. Industri Horeca tuh hotel, restoran sama kafe. Oh, oke. Iya. Jadi supply gitu ya, Supply bahannya ke bahannya. pengrajin. Jadi Ke pengrajin yang supply ke Horecanya. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih Kak Dira kan sekarang berarti setelah lulus dari Matana ya, tahun 2000, 2025. berarti tahun lalu ya, Tahun lulus lalu, dari Matana, persis, iya. wisuda tahun lalu, berarti sekarang ini jadi wirausaha. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu dari kapan nih mulai tertarik untuk berwirausaha? Sebenarnya sih aku sih dari dulu pengen punya usaha, cuma baru terrealisasikan tuh dari 2024. Dari 2024. Iya, 2024 awal lah kita udah bikin perencanaan segala macam, baru berjalan di pertengahan. Oke. Mm-mm. Berarti 2024 pertengahan itu baru jalan untuk wirausahanya ya? Baru memulai. Baru memulai Iya, ya? lebih tepatnya baru Oke. memulai. Kenapa nih sambil kuliah, sambil kerja juga berarti waktu itu? Iya, betul. Sambil wirausaha juga? Iya, betul. Kenapa nih tertarik sampai nambah-nambah jobdesk hidup ya? Karena ya kalau misalnya kata orang kan hidup tuh nggak pernah cukup ya kan. Oke, nggak pernah cukup. Oke. Jadi terus aku juga anaknya memang suka explore banyak hal. Terus pengen coba berdiri sendiri juga gitu sih. Oke. Jadi motivasinya itu dari situ sih sebenarnya. Oke, jadi pengen explore, nggak pernah cukup ya, masih merasa Iya. belum cukup nih Iya, aktivitasnya ya? betul. Oke. Kalau boleh tahu kenapa keramik berarti? Dari awal tuh kantor memang udah bergeraknya di bahan keramik. Oh, oke. Tapi supply-nya ke pabrik. Supply-nya ke pabrik. Dalam jumlah yang udah lumayan besar dan mereka tuh udah lama lah kerjainnya, jalaninnya. Nah, dan ada satu ide untuk coba deh jalanin ke pengrajin. Karena kan selama ini kan kalau yang supply ke pabrik itu jarang mau ngambil yang pengrajin ini karena kuantitinya sedikit. Oh. Kalau ke pabrik kan udah pasti banyak tuh. Betul. Nah, jadi aku coba deh jalanin yang pengrajin jadi dengan kuantiti yang lebih sedikit gitu dibanding supply ke pabrik gitu. Oh, jadi kalau pabrik itu suka nggak mau ya berarti ke supply ke pengrajin karena dikit ya? Karena dikit kuantitinya. kuantitinya. Kalau boleh tahu pengrajinnya daerah-daerah Gading Serpong, Tangerang? Atau? Enggak, mayoritas sih customerku itu di Bali dan Jogja. Oh, di Bali dan Jogja. Bali dan Jogja, ya. Bali 70% lah. 70%. Kalau berarti kalau setelah disuplai ke pengrajin nih, Kak Dira, nanti di Bali tuh diolah jadi sama pengrajinnya jadi apa itu produknya contohnya? Jadi gelas, piring, Gelas, gitu-gitu piring. sih, iya. Jadi yang unik-unik. Kalau misalnya kita lihat pabrik kan dia ya udah bentuknya tuh sama semua Sama ya. semua. Kalau pengrajin tuh nggak ada semuanya yang sama. Satu pun nggak ada yang sama. Jadi benar-benar buatan tangan handmade lah. Handmade. Jadi nggak ada pakai mesin, jadi beneran mereka tuh pakai tangan bikinnya. Oh.
Gitu. Jadi pakai tangan ya kalau Betul, pengrajin ya, betul. bikinnya ya. Mungkin kenapa di Bali banyak banget pengrajinnya karena industrinya di sana pariwisatanya gede banget ya. Iya, kira-kira betul betul. Karena kebanyakan bule suka yang unik-unik ya, Oh, mungkin oke. ya. Mungkin Iya. kayak kalau mungkin di Bali tuh kayak ada Sunday market gitu-gitu kalau nggak Betul, salah ya. Oh, betul, oke, berarti betul. pasarnya di situ ya. Iya, di situ. Oke. Kalau tantangan terbesarnya Kak Dira nih saat memulai bisnis itu apa sih Kak Dira? Karena kan sambil kuliah sambil kerja. Yang pertama cari customernya. Cari customer. Karena kan yang namanya baru mulai kan benar-benar dari nol ya. Terus ngebangun namanya sama ngebangun kepercayaan ke customer sih. Ngebangun kepercayaan. Iya, ke itu yang paling lama buat aku bangun. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih customernya berarti orang-orang Bali asli atau mungkin pendatang? Ada beberapa orang Bali asli, ada yang pendatang juga. Kalau yang di Bali itu ada yang beberapa Bali asli, ada yang pendatang. Kalau yang di Jogja itu pure orang Jogja semua. Orang Jogja. Bener-bener pengrajin yang kalau kalian tahu tuh di daerah Kasongan. Kasongan kalau di Iya, Jogja. betul. Ya? Kalau di Bali daerah mana? Ubud yang paling banyak. Ya? Ubud. Paling banyak. Oke. Ubud sih yang paling banyak. Jadi Bali sama Jogja ya sejauh ini ya untuk customernya. Betul. Oke. Nah kalau tadi kan mungkin ngebangun, tadi udah jelasin ya ngebangun citra brandnya mungkin, cari betul. customernya. Nah ada satu nih yang belum aku tanyain, cari modalnya dari mana waktu itu? Dari modal dari mana? Kalau untuk modal ya kebetulan emang udah ada investornya juga. Oh gitu. Jadi ada partner sih lebih tepatnya. Udah ada partnernya. Lebih tepatnya ada partnernya. Jadi sambil berjalan, sambil ngumpulin modal, ya sambil ini juga sih, sambil ngebangun juga. Sambil ngebangun iya. juga. Kalau boleh tahu timeline-nya berarti tadi Semester 6 ya semester berarti 6 ya. itu tercetus idenya. Ya enggak, idenya sih udah dari Semester sebelumnya. 2023-an lah 2023, mungkin ya. Terus 2024 udah mulai serius nih kayak karena kan aku udah mau lulus. Aku tuh emang prinsipku aku tuh nggak pengen lama-lama kerja sama orang sebenarnya. Oke. Jadi pengen cepet bisa ngebangun sendiri lah gitu. Jadi dari 2024 udah mikir kayak ayo deh gerakin deh, bentar lagi udah mau lulus gitu. Berarti mungkin tadi salah satu alasannya karena Kak Dira sendiri ini pengennya nih nggak terlalu lama kerja sama orang, punya usaha sendiri gitu ya. Oke. Terus waktu itu nih, waktu pas itu kan sambil kuliah, apakah ada mata kuliah khusus? Dira kan manajemen ya, apakah ada mata kuliah khusus nih yang membuat Dira menjadi merintis bisnis seperti sekarang? Mata kuliah khusus mungkin ini ya, yang kewirausahaan. Oke, mata kuliah itu kewirausahaan itu ya. sangat ngebantu sih, Sangat ngebantu. Oke. Selain itu apakah ada nih misalnya skill yang kamu dapetin dari kuliah di manajemen yang bikin kamu sekarang ini bisa menjalankan bisnis? Aku sih mungkin menurutku karena aku ngambil konsentrasinya di human research ya. Itu tuh sangat ngebantu aku sih untuk cara aku ngomong sama orang. Karena dulu tuh aku bener-bener agak susah ya ngobrol sama orang, agak susah banget. Jadi dari situ sih aku mulai bisa coba gimana nih cara masuknya buat ngomong sama orang. Dari situ sih sebenarnya. Jadi konsentrasinya dulu human capital ya. Oke, habis itu sama plus tadi ada mata kuliah kewirausahaan. Iya, betul. Kalau dulu kamu Dira waktu pas wirausaha itu setahu aku ada kelompoknya gitu ya? Iya, betul. Apakah masih ikut wirausaha sampai sekarang kelompoknya? Udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak, Dia iya. pada punya bisnis sendiri-sendiri Iya, kan ya? udah jalan masing-masing sih. Oke. Dulu kalau betul wirausaha berapa orang itu per kelompok? Aku cuma berapa ya? Yang kalau nggak salah bertiga, Bertiga iya, ya, saya ingatku bertiga. Oke. Jadi dulu ada mata kuliah kewirausahaan plus skill di manajemen Betul. untuk human capital. Jadi teman-teman nih kalau kuliah di Matana ya Kak Dira ya, kita ada kewirausahaannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sambil kuliah, sambil bisnis juga, nanti ketika udah lulus bisa kerja sambil bisnisan ya Kak Dira ya. Iya. Di Matana University bisa banget gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Dira. Bagaimana nih waktu itu kan kuliah, kerja sama bisnis berarti karena kelas malam ya. Iya. Bisnis mulai di semester 6. Iya. Itu sambil kerja juga tetap. Sambil kerja. Sambil Jadi kerja. ya sambil ngejalanin juga. Oke, sambil skripsian juga waktu pas semester 7 semester Iya. 8. Iya. Oke, gimana tuh cara bagi waktunya? Kok bisa ya? Kalau ditanya juga aku bingung ya. Soalnya waktu itu aku stres juga. Oke. Waktu itu aku juga stres juga, cuma ya sebisa mungkin ya
atur sendiri sih, senyamannya kita aja. Senyamannya. Jadi itu waktu itu lagi skripsian sih puncaknya kan stresnya. Kerjaan skripsinya tuh malam. Jadi di saat jam kerja ya udah fokus sama kerjaan aja, nggak usah mikirin yang Berarti lain. pagi kerja. Iya. Wirausahanya berarti Sambil kerja. Pokoknya sambil semuanya, kalau bisa diselipin aja. Oke. Tapi Iya. waktu pas wirausaha itu udah punya tim atau masih yang kelompok yang kemarin ya? Yang waktu mana nih? Yang waktu pas semester 6 itu berarti sama yang kelompok yang dulu ya pas mata kuliah? Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Kalau yang wirausaha emang aku sendiri dari awal. Oh sendiri dari awal? Iya, Oke. memang gitu sih. Oh, kalau sekarang punya tim? Punya ada. Punya tim? Iya. Oke. Ada yang anak Matana mungkin timnya? Ada. Ada ya? Iya. Oke. Jadi kalau di Matana maksudnya ini ya Kak Dira ya, alumni pun bisa menggait teman-teman mahasiswa untuk Iya. sambil kerja di perusahaan alumni juga ya? Iya, betul. Oke. Kalau dari tadi ya aku lihat nih Kak Dira kan tadi sibuk banget ya, kuliah sambil kerja plus ada wirausaha. Itu gimana IPS atau IPK-nya aman? Aman sih. Aman ya? Aman sih, karena kebetulan juga aku kan beasiswa ya. Beasiswa di Matana. Oke. Sebisa mungkin sih terus ngejaga di atas. Terus ngejaga ya. Karena ada beasiswa itu pertahankan Betul. nilai ya. Betul. Kalau boleh tahu apakah skripsinya itu berkaitan dengan bisnis yang sekarang? Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi sekalian bisnis, terus sekalian ada ide buat proposal sama skripsi. Iya, betul. Terus akhirnya skripsinya beneran jadi Iya. usaha ya. Oke. Kalau strateginya Kak Dira nih, strateginya waktu pas lagi sambil kuliah, sambil kerja, sambil jadi entrepreneur. Strateginya apa sih Kak Dira? Strateginya ya, karena aku anaknya tuh bukan tipikal yang apa-apa disusun, jadi sengalurnya aja gitu, ngikutin alurnya aja gitu. Iya, Oke. jadi ya strateginya lebih ke apa ya? Gak ada sih Nggak ada strateginya. Aku bingung juga Yang ya. penting kerja keras ya. Ya, yang penting fokus sama Fokus. apa yang udah dijalanin. Jadi kalau kata orang sih, kalau udah terlanjur basah ya udah basah sekalian. Oh gitu, berarti itu ya kata-katanya. Iya. Kalau udah terlanjur basah sekalian aja teman-teman. Iya, Jadi kalau tadi udah sambil kerja sambil kuliah, ditambah wirausaha, ya jalanin aja ya berarti. Jalanin aja, karena kalau kita ngeluh juga buat apa? Oke. Nggak ada yang selesai. Berarti jalanin aja, jangan terlalu banyak ngeluh, nanti pasti menuai hasil ya Kak Dira. Betul. Oke. Mungkin terakhir dari Kak Dira nih, kata-kata buat teman-teman di Matana University atau mungkin teman-teman di luar sana ya yang saat ini lagi galau nih Kak Dira, aku kuliah sambil kerja bisa nggak sih usaha gitu? Boleh nggak Kak Dira? Boleh kata-kata untuk menutup segmen pada kali ini. Nggak panjang-panjang sih sebenarnya ya, singkat aja. Boleh mungkin langsung ke kamera ya. Oke. Jangan takut buat nyoba. Karena kalau misalnya belum nyoba ya kita belum tahu kita berhasil atau gagal. Oke, keren banget. Keren. Berarti jangan takut buat nyoba, kalau belum nyoba ya nggak tahu kita berhasil atau enggak. Iya. Oke, itu buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang calon mahasiswa atau mungkin sudah jadi mahasiswa dimanapun, teman-teman jangan takut buat nyoba berarti ya Kak Dira. Iya, betul. Oke, itu aja teman-teman untuk podcastmu pada kali ini. Keren banget dari Kak Dira tadi insight-nya ya buat teman-teman yang sambil kerja, sambil kuliah, mau sambil usaha, semuanya bisa ya Kak Dira. Bisa semuanya. Asalkan jangan takut nyoba. Oke, Kak Dira mungkin boleh dadah ke teman-teman semuanya. Thank you Kak Dira buat sesi kali ini. Aku Aldi selaku host pamit undur diri semuanya. See you next time.